Shalom puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini berjudul Semangat Bersyukur. Kita akan membaca dari kitab Keluaran 23 ayat 14 sampai 19. Keluaran pasal 23 ayat 14 sampai yang ke-19. Peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap hadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orang yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu juga. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta suatu yang beragi. Janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Ya, Tuhan itu menetapkan kurang lebih 10 hari raya bagi umat Israel pada zaman itu. Tetapi ada 3 hari raya besar yang ditetapkan sebagai hari raya utama, di mana semua umat Israel, khususnya laki-laki, harus datang ke Yerusalem untuk merayakannya. Yang pertama, hari raya roti tidak beragi di ayat yang ke-15, di mana selama 7 hari umat harus makan roti yang tidak beragi untuk mengingatkan mereka dan keturunan mereka akan masa ketika mereka keluar dari Mesir secara terburu-buru. Tertulis dalam kitab Keluaran 12 ayat 39. Dalam merayakannya mereka harus menghadap Tuhan dan membawa persembahan sebagai ucapan syukur kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah pesta panen buah sulung di ayat 16. Ini nama lain dari hari raya 7 minggu yang tertulis dalam Keluaran 34 ayat 22, yang dikenal juga sebagai hari raya Pentakosta. Setelah 7 minggu dari perayaan Paskah, mereka mempersembahkan hasil panen pertama sebagai tanda syukur atas berkat Allah. Yang ketiga adalah hari raya pesta pengumpulan hasil. Ini dinamakan hari raya Pondok Daun. Mereka mempersembahkan hasil akhir tahun sebagai persembahan syukur kepada Allah, dan mereka tinggal di dalam pondok-pondok daun untuk mengingat bagaimana Allah menuntun mereka di padang gurun. Jadi 3 kali setahun umat harus beribadah kepada Allah di Yerusalem dengan membawa persembahan yang terbaik dari buah sulung tanah, dari juga ternak, umumnya domba-domba pilihan. Allah ingin supaya umat Allah mengingat apa yang telah Allah lakukan bagi mereka. Mereka perlu menjaga semua hari raya itu untuk bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka dan bersukacita atas segala kebaikannya. Umat Israel taat, bahkan antusias menjalankan perintah Tuhan ini. Bahkan hari-hari raya itu menjadi hari raya yang penuh sukacita, dan mereka dengan semangat, dengan antusias menyambut hari raya itu, dan mereka harus berjalan kaki berkilo-kilometer menuju ke Yerusalem, namun mereka lakukan itu dengan sukacita. Dan mereka tidak pelit untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Namun sayangnya mereka seringkali tidak taat dalam banyak hal yang lain. Seringkali jatuh dalam penyembahan berhala dan tindakan-tindakan kejahatan. Kita akan membaca dari kitab Nabi Yesaya pasal 1 ayat 13 sampai 17. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku.
Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi, umat Israel yang sangat taat beribadah, taat melaksanakan perintah-perintah hari raya, mereka sebaliknya melakukan banyak hal yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Karena di dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka tidak hidup di dalam kebenaran, tidak mentaati seluruh perintah Tuhan. Mereka sekedar melaksanakan ritual atau tata cara ibadah. Kita sebagai umat Tuhan masa kini juga perlu mengingat karya keselamatan Tuhan dan mensyukuri pemeliharaannya dalam hidup kita dengan beribadah, memberi korban syukur. Tetapi jangan seperti bangsa Israel yang tidak disertai dengan hati yang taat, hanya sekedar mengikuti kegiatan rutin sampai Tuhan akhirnya mengatakan bahwa ibadah-ibadah mereka, persembahan-persembahan mereka itu menjadi kejijikan di mata Tuhan. Tuhan muak dengan apa yang mereka lakukan di dalam perayaan-perayaan mereka. Bahkan Tuhan sampai berkata, kalau mereka berdoa, Tuhan tidak mau mendengarkan. Mari kita sungguh-sungguh mempelajari apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Kita harus sungguh-sungguh melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Bukan perkenanan kita, tetapi perkenanan Tuhan. Kita harus hidup menurut kita harus terus menghidupi semangat bersyukur lewat ibadah, persembahan syukur, nyanyian pujian yang terbaik untuk Allah, tapi harus disertai dengan perilaku hidup sehari-hari yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, lewat firman Tuhan pada hari ini, mari kita belajar dari bangsa Israel. Kita harus hidup berkenan kepada Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bahkan makan minum pun harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk hidup berkenan kepada Tuhan, tidak hidup menurut kebenaran kami sendiri, tapi kami hidup menyenangkan Tuhan, baik dalam hal apa yang kami lakukan setiap hari, kata-kata kami, tingkah laku kami, perbuatan kami, biarlah itu semuanya berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan memberkati banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.